Baik, untuk materi pengendalian mikroba ya. Jadi di bab pertama sampai di bab ke-8 ya, sebelum kita pelaksanaan UTS kemarin itu kita banyak membicarakan terkait mikroba, dalam hal ini khususnya adalah bakteri ya. Kalau dilihat dari sisi manfaat tentu banyak ya, karena memang tidak semua jenis bakteri itu bersifat patogen atau bersifat merugikan ya. Ternyata ada juga bakteri yang bersifat menguntungkan, yang tentunya ini bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari, yang itu bisa diambil produknya ya, yang bisa dikembangkan untuk produk tertentu, entah itu untuk apa, pembuatan makanan, kosmetik atau yang lain-lainnya ya. Karena memang banyak sekali bakteri-bakteri yang bisa dimanfaatkan. Tapi lain sisinya ada juga yang bersifat merugikan. Merugikan ini sifatnya relatif ya, artinya merugikan itu untuk pangan, apakah untuk manusia. Sebetulnya ada kaitannya sih kalau itu di pangan ya, dia bisa tumbuh di sumber makanan tertentu, tapi ketika sumber makanan tertentu itu dikonsumsi oleh manusia kan akhirnya berpindah tempat ya. Nah, itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan akhirnya bisa menimbulkan penyakit ya. Nah, dalam hal ini khususnya untuk yang merugikan itu tadi, itu pasti tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena kalau sampai dibiarkan akan semakin banyak ya, akan semakin merajalela, akan semakin meningkat jumlahnya. Dan ini sangat berisiko tinggi ya untuk kesehatan kita, kesehatan lingkungan ya, yang akhirnya bisa berdampak negatif gitu. Nah, kita kenal dengan istilah pengendalian. Sebetulnya pengendalian ini sifat bahasanya umum ya, tidak cukup hanya untuk mikroba saja. Pengendalian ini ya berlaku secara umum, apa saja yang akan dikendalikan ya. Jadi dalam hal ini tidak mengkerucut hanya pada mikroba, tetapi penggunaan kata pengendalian itu artinya sama untuk yang lainnya. Namun dalam kesempatan sesi ini khususnya itu untuk mikroba ya. Oke, itu sebagai pengantarnya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke bagaimana selanjutnya untuk proses pengendalian mikroba ini, kalian harus tahu dulu apa sih pengertian dari pengendalian mikroba dan tujuannya apa. Nah, ini dulu yang harus dipahami ya. Oke, yang saya lihat di layar ya, yang sudah raise hand. Di sini ada Sevira ya. Sevira mau menjawab? Oh, Bu. Sevira dan Tiles. Tiles ada? Oh, ada, Bu. Oke, yang pertama silakan Sevira untuk menjawab terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Tiles ya. Baik, Bu. Sevira akan menjawab. Pengertian pengendalian mikroba itu segala kegiatan yang bertujuan untuk menghambat, mengurangi jumlah, atau membasmi mikroorganisme yang berukuran Kenapa ini Bu, Sevira? Sevira nggak ada suaranya ya? Ya, silakan diulangi lagi nggak apa-apa. Halo? Ya, silakan diulangi. Pengertian pengendalian mikroba itu segala kegiatan yang bertujuan untuk menghambat, mengurangi jumlah atau membasmi mikroorganisme yang berukuran mikroskopis seperti bakteri, protozoa, virus, algea, dan candawa mikroskopis. Tujuannya itu untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan mencegah pembusukan dan perusakan bahan oleh mikroorganisme. Sudah, Bu.
Oke, silakan dilanjut. Sebenarnya nggak ada suaranya. Tilas ya, Bu. Ya, silakan. Pengendalian mikroorganisme adalah segala kegiatan yang dapat menghambat, membasmi, atau menyingkirkan mikroorganisme. Tujuan utamanya itu membasmi mikroorganisme yang sering sebagai bakteri kontaminasi, mencegah pembusukan dan perusakan bahan oleh mikroorganisme, Bu. Sudah, Ibu. Baik, kita simak bersama ya, atau kita review bersama dari jawaban yang sudah disampaikan tadi ya. Jadi sebetulnya kalau ditanya apa sih pengendalian itu ya, ya tadi saya sudah menyebutkan di awal, pengendalian itu artinya umum ya. Pengendalian itu artinya kita berusaha untuk mengendalikan jumlahnya paling tidak dari segi kenormalannya ya. Artinya jangan sampai melebihi dari normal. Namun dalam hal ini khususnya untuk pengendalian mikroba, berarti kan yang menjadi objeknya adalah mikroba. Di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya memang tidak semua mikroba itu merugikan, ada yang menguntungkan ya. Namun dalam hal ini yang merugikan ini ternyata tidak kalah banyak ya jumlahnya dan jenisnya begitu, yang itu bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit. Jadi dengan adanya pengendalian ini, yang pertama itu untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, karena ini menjadi mutlak ya tujuannya, karena kalau tidak dicegah jumlahnya otomatis tuh akan menyebabkan peningkatan ya. Ketika tubuh kita terlalu banyak terpapar oleh mikroba dan kondisi imunitas kita juga sedang tidak stabil, nah itu akan mempermudah sekali ya terjadinya proses penyakit masuk dalam tubuh kita. Nah, kemudian ini masih ada kaitannya ketika di dalam tubuh kita itu terinfeksi suatu mikroba begitu ya. Nah, dalam hal ini dengan pengendalian itu artinya kita ingin membasmi ya, atau membasmi itu bisa membunuh, bisa mengurangi ya jumlah dari bakteri atau mikroba lainnya yang ada di dalam suatu inang tertentu. Inang di sini maksudnya adalah tempat di mana dia bisa menumpang gitu ya, bisa melakukan proses infeksi. Ini bisa pada manusia, bisa pada hewan ya, yang itu ternyata bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit ya. Nah, kemudian apalagi kita mencoba kalau ini kaitannya dengan bahan pangan ya. Jangan sampai nanti keberadaan suatu mikroba itu justru menimbulkan efek yang tidak baik dari segi kualitas suatu karena dari kualitas suatu pangan ya, bisa menyebabkan proses pembusukan ya, kerusakan ya, itu bisa menyebabkan bahan pangan tersebut atau bahan-bahan yang memang bisa kita gunakan itu tidak baik atau berkualitas buruk ya, dan justru dapat menyebabkan penyakit kalau itu nantinya digunakan untuk konsumsi ya. Jadi itu yang perlu dipahami terlebih dahulu ya, pengendalian dan tujuan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini mikroorganisme itu sendiri ya, apapun jenisnya, itu bisa kok dikendalikan dengan cara meminimalisir ya, atau menghambat, atau mungkin dibunuh juga bisa ya. Tapi dalam hal ini tergantung dari teknisnya ya, teknisnya seperti apa. Nah, dalam hal ini ada beberapa metode yang bisa diterapkan ya. Jadi secara fisik, secara kimiawi ya, tentunya dalam hal ini dibutuhkan alat dan bahan yang sesuai ya dengan tujuan kita. Nah, di sini sudah saya sediakan 5 nomor ya sesuai dengan teknik pengendalian mikroba begitu. Jadi dalam hal ini silakan saya membutuhkan 5 mahasiswa. Jadi satu mahasiswa itu silakan menjawab satu pertanyaan ya. Jadi silakan disebutkan teknik pengendalian mikrobanya apa yang akan dijawab, pengertiannya apa. Nah, ini akan menjadi pemahaman kita bersama ya, bahwasanya ada 5 teknik pengendalian mikroba yang sudah sering atau lumrah dilakukan ya untuk proses pengendalian. Oke, di sini silakan yang sudah raise hand, saya sebut namanya. Ada Delina. Ya, yang pertama Delina, silakan Delina mau menjawab apa Delina? Menjawab sterilisasi, Bu.
Kemudian yang kedua ada Sela Ayu. Sela Ayu ada? Ada, Bu. Oke, Sela Ayu mau jawab apa? Tekniknya? Desinfeksi, Bu. Desinfeksi. Yang ketiga Nur Laili ada? Ada, Bu. Ya, mau jawab apa? Sterilisasi, Bu. Udah, yang pertama Delina. Selain yang dituliskan. Bakteriostatis. Gimana? Bakteriostatis. Kemudian yang keempat Fiona. Ada Fiona? Ada, Bu. Fiona mau jawab apa? Yang asepsis. Asepsis. Terakhir ada apa ini? Tiara Ardila. Ya, silakan. Sanitasi. Sanitasi. Oke, silakan dimulai dari Delina sesuai dengan urutannya. Silakan Delina. Sterilisasi, proses menghilangkan seluruh bentuk kehidupan dari mikroba pada sebuah objek atau di dalam suatu material. Udah, Bu, cukup, Bu. Ya, silakan dilanjut yang kedua. Pengendalian mikroba yang metode desinfeksi, ya, Bu. Yaitu proses menghilangkan semua mikroorganisme patogen kecuali spora. Spora bakteri pada benda mati dengan bahan desinfektan. Bahan desinfektan hanya digunakan pada benda mati dan tidak digunakan di kulit karena dapat melukai jaringan. Cukup, Bu. Oke, kemudian yang ketiga Nur Laili. Ya, Bu. Teknik pengendalian mikroba, metode bakteriostatis merupakan suatu kondisi pertumbuhan bakteri dan multiplikasinya dihambat. Namun bakteri tersebut tidak mati. Cukup, Bu. Oke, yang keempat silakan Fiona. Asepsis adalah mencegah masuknya patogen ke dalam tubuh, yaitu filtrasi udara, sinar UV, penggunaan masker, sarung tangan, dan sterilisasi peralatan merupakan keseluruhan faktor yang dibutuhkan untuk mencapai asepsis. Kemudian yang kelima Sanitasi yaitu perilaku pembudayaan hidup bersih untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Cukup, Bu. Oke, baik kita review bersama-sama ya. Jadi apa yang sudah dijawab tadi harapannya sih kalian bisa menyimak ya. Karena dalam hal ini harus paham satu persatunya. Jadi meskipun ini semuanya bisa dikatakan sebagai teknik pengendalian ya, tapi ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang disebut 5 teknis tadi ini dilakukan secara fisik ya. Artinya tidak membutuhkan bahan-bahan kimia, hanya secara fisik saja ya. Yang pertama itu sterilisasi ya. Sterilisasi ini sebetulnya bisa dikatakan yang paling kuat ya. Bagaimana cara bisa menghilangkan suatu mikroba ya. Artinya tekniknya lebih tinggi di atas yang lain-lainnya. Jadi dengan cara menghilangkan seluruh bentuk kehidupan si mikroba ini sehingga lenyap dari suatu bahan, suatu alat yang nantinya akan digunakan untuk uji tertentu ya atau tindakan tertentu yang memang dibutuhkan steril ya dalam prosesnya. Terus yang kedua ada desinfeksi. Ya, desinfeksi ini dia menghilangkan patogen vegetatif ya, namun tidak termasuk endospora.
Artinya tidak seluruhnya seperti sterilisasi yang dijelaskan di awal ya. Kalau sterilisasi itu mau bentuk apapun hilang ya. Tapi kalau desinfeksi ini masih ada kemungkinan endosporanya ini nanti ketika mendapatkan tempat yang disesuaikan butuh apa yang sesuai gitu ya. Nah, dalam hal ini bisa dia tumbuh lagi ya. Tapi kalau untuk sterilisasi selama tidak ada kontaminasi dari luar atau dari lingkungan, yaitu akan selamanya steril ya. Tapi kalau desinfeksi ini masih memungkinkan karena tidak semua bagian dari si bakteri itu dilenyapkan. Kemudian ada bakteriostatis ya. Jadi bakteriostatis ini bagaimana caranya kita bisa menghambat suatu replikasi atau pertumbuhan dari bakteri. Jadi bakteri itu kan sifatnya pertumbuhannya cepat ya, apalagi secara biner. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, begitu seterusnya ya. Jadi gimana caranya bisa menghambat pertumbuhan itu tapi tidak membuat mati. Jadi hanya mengurangi jumlahnya saja tapi tidak melenyapkan. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang harus kalian pahami secara mendasar ya. Kemudian asepsis. Nah, apalagi asepsis ini? Asepsis ini biasanya digunakan ketika pada saat kita akan menguji secara mikrobiologi ya dari suatu apa namanya bahan yang memang itu diduga adanya kontaminasi atau diduga adanya cemaran gitu ya. Jadi jangan sampai ada bagian dari lingkungan yang itu mikroba juga ikut nimbrung ke situ. Gimana caranya semua alat, semua ruangan harus dalam kondisi yang steril. Jangan sampai nanti yang teramati atau yang terhitung adanya kontaminasi itu tadi, itu justru malah dari lingkungan. Ya, bukan murni dari hasil pemeriksaan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Makanya kenapa sih ketika kita akan menguji secara mikrobiologi harus menggunakan handscoon, harus menggunakan masker ya, harus di tempat yang steril seperti laminar airflow, itu tadi akan mengurangi ya yang namanya terjadinya kontaminasi silang ya. Jadi ketika ada di lingkungan itu bisa masuk ke dalam proses itu. Nah, ini yang sangat-sangat dihindari. Oleh karena itu butuh yang namanya kondisi yang asepsis. Yang terakhir sanitasi. Kalau sanitasi ini masih sangat umum dan bisa dikatakan kategorinya paling rendah ya. Karena dalam hal ini parameternya itu adalah bersih. Sebetulnya bersih ini tuh kan kita tidak bisa menjamin ya. Bersih menurut mata kita belum tentu bersih dengan matanya mikroskop ya. Artinya mungkin saat ini ketika kalian lihat di depan kalian ada lantai, ada halaman yang kelihatannya sih bersih ya, kelihatannya. Tapi ternyata itu ada beberapa bisa dibuktikan ya adanya mikroba yang memang itu tidak teramati langsung oleh mata. Tapi bukan berarti itu nggak penting ya, sanitasi penting, tapi paling tidak kalau lingkungannya bersih, itu jumlah mikrobanya tidak akan sebanyak kalau lingkungannya kotor. Ya, nggak usah jauh-jauh deh, air bersih dengan air dari comberan itu kalian sudah bisa menebak yang paling banyak mengandung mikroba itu pasti yang si comberan itu tadi atau selokan itu tadi. Karena sudah dapat dilihat bersih dan kotornya. Jadi walaupun tidak bisa melihat jumlah mikroba banyak sedikitnya, tapi paling tidak bersih itu identik dengan walaupun belum bisa katakan steril ya, bersih itu identik dengan jumlahnya tidak sebanyak yang kotor itu tadi. Ya, karena dalam hal ini bisa meminimalisir jumlah dari mikroba apalagi yang bersifat patogen. Makanya sanitasi ini penting sekali, terutama yang ada di lingkungan kita ya, yang itu nanti bisa berkontak langsung dengan tubuh kita dan akhirnya bisa memicu terjadinya proses masuknya mikroba di dalam tubuh. Nah, kalau jumlahnya masih bisa diminimalisir oleh sistem imun kita sih oke ya, artinya kita selamat. Tapi kalau sampai sistem imun kita tidak mampu meminimalisir, tidak mampu untuk mencegah masuk, ya saat itulah kita bisa dikatakan tidak mampu untuk
menghadang si mikroba itu tadi, sehingga nyerah lah ya atau sakit ya, proses sakit itu terjadi. Nah, ini adalah 5 teknis sterilisasi yang dapat bukan sterilisasi ya, 5 teknis pengendalian yang bisa dilakukan untuk mikroba ya. Jadi paling tidak ada beberapa yang sudah pernah kita lakukan dan itu selama masih bisa diupayakan tetap dilakukan ya. Mentang-mentang sekarang udah zamannya COVID ya, kita udah nggak pernah lagi setiap habis keluar cuci tangan, habis menyentuh barang-barang yang itu umum, itu udah nggak lagi pakai hand sanitizer lagi. Ya itu kebiasaan sebenarnya kurang pas ya. Harusnya mau itu ada COVID, nggak ada COVID, yang itu tadi ya cuci tangan, pakai hand sanitizer itu harus tetap dilestarikan gitu ya. Kita bisa bebas dari virus, belum tentu bebas dari bakteri atau mikroba yang lain ya. Nah, dalam hal ini perlu dipahami ya. Itu adalah 5 teknik pengendalian ya untuk mikroba. Nah, sekarang lanjutnya, apa pengertian sterilisasi dan apa tujuannya ya. Oke, silakan di sini yang sudah raise hand, yang sudah menjawab mungkin bisa diturunkan ya tangannya. Intan Almasya ada? Ada, Bu. Oke, silakan Intan. Sterilisasi adalah suatu proses untuk menghilangkan semua bentuk kehidupan mikroba termasuk spora dari suatu objek atau material. Tujuannya juga ya, Bu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah terjadinya infeksi dan menjamin keamanan terhadap pencemaran oleh mikroorganisme pada bahan-bahan alat seperti pada bidang mikrobiologi, bedah, pembuatan makanan dan obat-obatan, serta di bidang-bidang lain. Cukup, Bu. Oke, baik. Ya, sebenarnya sudah dijelaskan di awal tadi ya. Sterilisasi itu apa ya? Proses menghilangkan, membunuh ya segala bentuk kehidupan dari mikroba ya agar kondisinya steril ya. Ya tujuannya jelas ya untuk menghilangkan kehidupan mikroba yang ada di suatu alat atau bahan, yang harapannya sih kedua-duanya itu steril dan tidak akan ada kontaminasi ya, baik yang itu bisa tumbuh lagi atau dari faktor lingkungan ya yang bisa mengkontaminasi. Nah, kita lebih spesifiknya untuk berikutnya membicarakan terkait sterilisasi ya, karena di mana sterilisasi ini bisa dikatakan levelnya tuh unggul ya, yang lebih utama karena kemungkinan terjadinya pertumbuhan mikroba yang sudah mati itu sangat ya bisa dikatakan 0% ya, karena memang kondisinya sudah di-off-kan atau sudah dihilangkan. Nah, kemudian ada beberapa metode sterilisasi, tapi secara umum penggolongannya secara umumnya ya itu ada metode panas kering sama metode panas basah. Sama-sama menggunakan teknik panas karena memang panas ini bisa dikatakan teknik yang paling manjur ya untuk membunuh suatu mikroba. Tapi panas ini sumbernya atau tipenya itu ada yang kering, ada yang basah. Nah, sekarang silahkan siapa yang akan menjawab ya, apa bedanya sterilisasi panas kering dan panas basah ya, dan sebutkan contoh alatnya dari masing-masing. Oke, saya lihat di sini yang sudah resen ada Reni Ayunita ada? Ada, Bu. Oke, silakan Reni Ayunita. Ibu, mohon maaf pertanyaannya apa ya, Bu, tadi, Bu? Ada di slide. Di slide-nya muter-muter, Bu. Oh, apa Iya, Bu, bedanya sterilisasi? Udah kelihatan belum? Udah, Bu.
Sudah, Bu. Oke, apa bedanya sterilisasi panas kering dan panas basah? Sebutkan contoh alatnya. Silakan. Baik, Bu. Sebentar, Bu. Ya, kok macet? Ya sudah diganti dulu. Abiyat ada? Ada, Bu. Oke, silakan Abiyat. Bentar, Mas Indra. Sterilisasi panas kering yaitu suatu proses sterilisasi dengan melalui mekanisme konduksi panas, di mana panas yang terbentuk akan diabsorpsi oleh permukaan luar dari alat yang disterilkan, lalu merambat ke bagian dalam permukaan, sampai akhirnya suhu untuk sterilisasi itu tercapai. Contoh alatnya seperti tabung reaksi, ujung jarum Ose itu. Sedangkan untuk sterilisasi panas basah yaitu merupakan sterilisasi dengan menggunakan beberapa cara, seperti salah satunya dengan menggunakan uap mengalir, yang mana ini menggunakan uap pada suhu di bawah 100 derajat Celcius yang dialirkan pada benda yang disterilkan secara berulang-ulang, bisa 3-4 kali dalam beberapa menit dengan selang waktu 24 jam. Terus juga dengan cara penggodokan di dalam air atau menggunakan air mendidih, direbus gitu. Dan ada juga dengan menggunakan uap bertekanan, yang mana ini seperti dalam menggunakan autoclave, yang ini menggunakan suhu di atas 100 derajat Celcius. Kalau yang penggodokan tadi menggunakan suhu di 100 derajat Celcius. Kalau yang menggunakan uap tadi itu seperti menggunakan oven, alatnya yang digunakan oven. Kalau yang uap bertekanan tadi menggunakan autoclave. Sementara itu dulu, Bu. Cukup sekian, Bu. Oke, baik. Ya, jawabannya sudah komplit ya. Jadi kalau ditanya bedanya apa, jelas beda ya. Kalau sama-sama fungsinya, iya, sama-sama untuk mensterilisasi ya. Tapi dalam hal ini ada prinsip-prinsip yang membedakan keduanya. Jadi kalau untuk yang panas kering, yang jelas sumber panas itu tidak ada uap ya. Jadi memang betul-betul udara kering yang dialirkan ke seluruh bagian alat-alat ya. Jadi kondisinya nanti pun alat-alatnya tetap kering. Tapi kalau panas basah itu panas yang memang ada uap. Jadi uap itu timbul karena adanya tekanan ya, tekanan yang diberikan, yang itu suhunya pun di atas 100 derajat Celcius ya, yang bisa memberikan pengaruh besar ya terhadap alat-alat tersebut supaya terbebas dari kehidupan mikroba ya.
Nah, dalam hal ini nanti bisa kalian simak ya di slide berikutnya untuk rinciannya ya. Jadi di sini sudah saya tuliskan ya, ada yang pertama adalah sterilisasi panas kering. Nah, panas kering tadi sudah disebutkan ya penjelasannya sama Abiat. Nah, ini spesifiknya di sini. Jadi silahkan siapa yang akan menjelaskan dari ketiga ini, berarti saya butuh 3 mahasiswa ya, untuk teknik sterilisasi panas kering. Jadi ada pemijaran, ada melidah apikan, dan ada udara kering atau alatnya adalah oven. Ya. Jadi silakan ya untuk pemijaran, melidah apikan, oven itu prosedurnya seperti apa silakan dijelaskan. Kemudian alat-alat yang bisa diterapkan untuk sterilisasi tersebut apa ya. Jadi ini bisa menjadi rangkaian dari penjelasan untuk teknik sterilisasi secara spesifik ya. Oke, 3 mahasiswa. Silakan yang sudah raise hand di sini ada Saskia Arsita ada? Ada Ibu. Oke, saya tulis dulu Saskia. Kemudian yang kedua Ananda ada? Ada Bu. Ananda. Ananda yang melidah apikan ya. Kemudian yang ketiga Arina. Ada Arina? Ada Ibu. Oke, silakan dimulai dari Saskia, dilanjut Ananda dan terakhir Arina. Baik, silakan. Iya Ibu. Untuk proses pemijaran itu yang pertama itu alatnya itu bisa pakai jarum ose atau cawan Petri. Jadi alatnya itu dicuci bersih dulu dengan sabun, terus dielap menggunakan tisu. Setelah itu kalau untuk pemijaran itu ujung dari jarum ose itu dibakar kan kayak dibakar gitu, diletakkan sampai dia apinya itu berwarna merah gitu Ibu. Cukup Ibu. Dilanjut Ananda. Baik Bu. Kalau melidah apikan itu dengan melewatkan benda di api bunsen, tapi apinya tidak sampai menyala atau terbakar Bu. Untuk alat yang disterilkan itu skalpel, kaca benda, atau mulut tabung atau mulut botol. Cukup Bu. Oke, dilanjut Arina. Untuk oven, pertama itu hubungkan oven dengan sumber listrik, kemudian tekan tombol on dan tunggu beberapa saat hingga displaynya itu muncul. Setelah itu sesuaikan timer dengan kebutuhan dan tunggu hingga suhunya menyala. Setelah itu letakkan alat laboratorium yang ingin disterilisasikan, kemudian tunggu hingga proses pengovenannya selesai. Setelah selesai itu, matikan oven dengan cara menekan tombol off dan tunggu hingga displaynya mati. Baru bisa dibuka ovennya, kemudian dikeluarkan alat-alat yang telah disterilkan. Cukup, Ibu. Untuk alat-alatnya biasanya itu yang terbuat dari ini, Bu, aluminium. Seperti spatula, kemudian pinset, gitu, Bu. Cukup, Ibu. Oke, baik ya. Kita lihat untuk review bersama-sama ya. Ini sebetulnya sudah disampaikan ya di materi praktikum. Jadi sebetulnya sudah lebih bisa melihat secara langsung dan melakukan secara langsung ya bahkan. Tapi yang jelas ada perbedaan ya meskipun sama-sama pemanasan kering ya. Yang satu pemanasan membara atau melidah apikan, pemijaran. Jadi dalam hal ini alat yang dipijarkan itu pun bukan untuk semua alat bisa ya, yang ada pecah malahan. Tapi yang berbahan yang sifatnya itu logam ya, yang itu bisa dipanaskan sampai membara, kemudian alat-alat seperti jarum ya, ujung gunting yang itu memang diperlukan dalam kondisi tertentu yang harus steril. Kemudian yang melidah apikan. Nah, ini pada gambar ya. Jadi pada saat kita ingin melakukan proses pengambilan suatu larutan dari Erlenmeyer ya misalkan yang punya botol tutupnya ada botol
di botol tutup gitu ya, di bagian atasnya itu. Nah, itu harus dibuka dulu nih ya tutupnya, kemudian tidak ngasal kita bukanya itu di tempat terbuka, itu nggak boleh. Harus di tempat yang dekat dengan api bunsen ya, dalam kondisi panas dekat api bunsen. Jadi seperti ini ya. Jadi lehernya ini itu dikelilingi dulu oleh api ya, baru nanti bisa diambil ya, karena meminimalisir supaya bahan atau larutan yang ada di dalam wadah tersebut tidak terkontaminasi. Nah, ini kalau untuk yang melidah apikan. Lalu kalau untuk yang panas udara kering ya, ini mereknya kita sebut saja oven gitu ya, karena memang yang paling sering digunakan untuk udara kering kan oven ya. Nah, dalam hal ini pun juga begitu. Diberikan suhu yang sangat tinggi ya melalui prinsip konduksi. Jadi panas itu nanti akan masuk ke setiap bagian dari alat ya yang disterilkan, karena suhu yang digunakan itu maksimal 180 derajat Celcius ya. Selama 1-2 jam. Jadi selama 2 jam itu diberikan panas segitu ya, mikroba mana yang enggak KO gitu ya. Nah, dalam hal ini memang beda dengan yang panas basah, jadi tidak timbul embun atau mengalami kondensasi ya. Jadi tetap kering. Sebetulnya semua alat itu bisa di oven ya. Hanya saja perhatikan ya, alatnya itu gampang meleleh atau tidak. Jangan sampai kalian mensterilkan handscoon menggunakan oven, ya udah hancur, leleh gitu ya. Atau yang berbahan karet, nah itu tidak boleh ya. Nah, dalam hal ini memang perlu dipahami. Tapi kalau untuk alat-alat gelas itu bisa secara panas kering, oven, dan juga bisa menggunakan autoclave yang itu panas basah ya. Tapi dalam hal ini memang banyak yang akan melakukan uji mikrobiologi itu memilih autoclave ketimbang oven, karena bisa dikatakan lebih ini ya, lebih efisien ya, dari waktu ya, kemudian apa namanya, suhunya juga tidak terlalu tinggi ya, suhunya kan 121 derajat Celcius, sedangkan kalau untuk oven itu sampai 180. Tapi ada juga yang memang untuk oven ya. Dalam hal ini tergantung dari si pengguna ya, akan menggunakan oven atau autoclave, karena sebetulnya tujuannya sama ya, untuk membunuh semua mikroba yang ada di dalam alat-alat gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu sterilisasi panas basah ya. Ini sudah ada 3 tipe ya, atau teknik, ada pasteurisasi, ada panas basah pada suhu 100 derajat Celcius ya, ada panas basah lebih dari 100 derajat Celcius. Kalau yang tadi alat-alat ya, tapi kalau yang ini bisa alat, bisa bahan ya, tidak mesti harus alat semua ya. Oke, ada 3 mahasiswa yang saya persilahkan untuk sesi yang ke berapa ini tadi ya. Yang selanjutnya, yang sudah resen di sini, Mia. Tadi ini sudah ini ya? Sela udah. Sela udah belum tadi? Belum jadi ya Sela ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah. Nadia sudah juga? Belum, Bu. Oh, Nadia belum. Oke, saya persilakan yang belum-belum dulu ya. Oke, Nadia. Yang kedua, ayo silakan. Siapa yang belum pernah? Yuk, saya persilakan. Nurita. Silakan Nurita yang kedua. Yuk yang ketiga. Siapa lagi namanya yang belum disebutkan dari awal? Ada Desti Nangsangsari. Oke. Tapi nggak punya paket apa? Tapi aku sih tetap mahal, tahu aku aja ngirim ke Tangerang. Yang pertama, Nadia. Silakan Nadia. Metode basah yaitu ada panas basah yang menggunakan suhu kurang dari 100 derajat Celcius, yaitu pasteurisasi, menggunakan temperatur yang rendah untuk mengurangi jumlah sel mikroorganisme seperti Staphylococcus,
Streptococcus, dan Brucella abortus. Perlakuan panas yang diberikan pada bahan baku dengan suhu di bawah titik didih, yaitu pada suhu 60 derajat sampai selama 30 menit. Pasteurisasi ini tidak dapat membunuh spora, tapi teknik pasteurisasi ini untuk mengawetkan bahan pangan yang tidak tahan suhu tinggi, misalnya susu. Sudah, Bu. Oke, lanjut. Nurita. Pemanasan basah pada suhu 100 Celcius itu menggunakan air mendidih selama 10 menit, terus mematikan bentuk spora, dilakukan pemanasan 3 hari berturut-turut selama 15-45 menit. Sehingga spora yang tidak mati pada pemanasan pertama akan berbuah menjadi bentuk vegetatif. Yang hari kedua setelah inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius, begitu pula spora yang tidak mati pada hari kedua akan berubah menjadi bentuk vegetatif pada hari ketiga. Cukup, Bu. Yang ketiga, Desti, silakan. Untuk panas basah lebih dari 100 derajat Celcius itu biasanya menggunakan tangki yang diisi dengan uap air atau yang disterilkan yang bisa disebut autoclave. Panas basah dapat mematikan mikroba dan bagian spora selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Peralatan yang biasanya menggunakan autoclave misalnya tabung reaksi, gelas Becker, Erlenmeyer, atau gelas uku dan gelas ukur. Untuk cara penggunaan autoclave sendiri, yang pertama itu dihubungkan stop kontak dengan autoclave dengan ke sumber listrik. Lalu atur suhu dengan memutar tombol pengatur suhu, lalu power on-nya dinyalakan. Lalu tutup autoclave, lalu tunggu hingga uap keluar yang menandakan autoclave telah memanas atau mendidih. Lalu pengeluaran katup uap dibiarkan hingga tekanan naik menandakan suhu 121 derajat Celcius, tunggu hingga 15 menit. Lalu atur tombol pemutaran suhu ke arah 0 dan matikan autoclave, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik, kita bahas satu persatu ya. Jadi panas basah pun juga ada tekniknya ya. Ada beberapa teknik, di sini ada 3 teknik. Ada pasteurisasi ya. Sebetulnya ketiga-tiganya yang membedakan dari segi suhu yang digunakan ya. Karena ada beberapa bahan yang memang tidak bisa dipanaskan lebih dari 100 derajat Celcius. Kenapa? Karena bisa jadi malah rusak itu bahan ya. Nah, yang pertama itu adalah pasteurisasi. Ini biasanya digunakan untuk produk-produk susu ya. Yang dia itu mencoba untuk mengurangi jumlah sel mikroorganisme yang bisa masuk di dalam produk tersebut ya, entah itu produk minuman atau makanan. Jadi pemanasannya itu tidak sampai 100 derajat Celcius tapi 60 derajat Celcius selama 30 menit ya. Karena memang susu itu kan tinggi protein ya. Jadi jangan sampai karena pemanasan itu bisa merusak komponen dari susu itu sendiri ya. Jadi memang dalam hal ini harus diberikan temperatur ya, alat termometer yang mengukur jangan sampai suhunya lebih dari 60 derajat Celcius ya. Yang kedua, oke, sebelum ke situ, nah ini ada beberapa contoh nih ya, jenis-jenis susu. Jadi ada susu cair UHT, ada susu bubuk ya, ada susu sterilisasi, ada susu pasteurisasi. Jadi susu UHT ya yang sering kalian lihat di toko-toko swalayan ya yang menjual itu kalau dilihat dari suhu pemanasannya itu dia lebih tinggi ya. Jadi tapi waktunya lebih cepat. Jadi nggak boleh apalagi sampai hitungan 10 menit ya. Jadi hanya 2-4 detik langsung angkat. Tapi suhunya mencapai 140 derajat Celcius ya. Nah, ini hampir sama nih, melebihi sterilisasi malahan pakai autoclave ya. Karena dalam hal ini suhunya sampai 140 derajat Celcius dan sudah dipastikan semua mikroba hilang gitu ya. Jadi
tidak mengurangi kualitas ya, karena pemanasannya sangat sebentar. Karena kalau sampai lebih dari 4 detik ya banyak protein yang hilang ya. Ada susu bubuk itu dibuat suhunya 180 derajat Celcius ya selama 2 jam. Ada susu sterilisasi, nah ini sama ya dengan penggunaan autoclave ya, 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dan untuk susu pasteurisasi itu hanya 15 menit suhunya 72 derajat Celcius. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, artinya dari segi penanganan atau penyimpanan produknya sangat berbeda. Kalau yang susu cair UHT itu sampai kurang lebih 10 bulan ya selama belum dibuka ya kemasannya. Karena kalau sudah dibuka kan berarti ada kontak dengan udara ya. Kalau susu bubuk itu sampai kurang lebih 2 tahun ya. Kalau susu sterilisasi itu hampir sama dengan UHT ya, kurang lebih 10 bulan. Nah, bandingkan dengan susu pasteurisasi. Jangankan 1 bulan ya, hanya hitungan 2 pekan saja itu pun harus disimpan di lemari es ya atau di pendingin. Artinya apa? Plus minus gitu ya. Suhunya yang digunakan rendah ya daripada yang lain, dan pemanfaatannya atau konsumsinya tidak boleh lebih dari 1 bulan ya, atau maksimal 14 hari ya kalau untuk susu pasteurisasi, itu pun harus disimpan di dalam kulkas gitu. Nah, ini biasanya untuk produk-produk yang homemade ini ya, yang misalkan dia bikin inovasi susu kedelai dicampur bunga telang misalkan ya, karena bunga telang ini kan lagi hit ya, artinya banyak menyimpan manfaat yang bisa untuk berbagai penyakit gitu, ditambahkan di susu gitu ya, jadikan produk olahan susu gitu ya, minuman susu kedelai bunga telang gitu. Nah, ini kalau homemade kan otomatis pemanasannya kan tidak mencapai suhu itu, dan kalau sampai mencapai suhu itu dan perlakuannya tidak sesuai, justru malah protein susunya hilang gitu ya. Nah, biasanya kita bisa menggunakan teknik susu pasteurisasi. Tapi itu tadi ya, tidak boleh menjualnya atau mengkonsumsinya kalau sudah lebih dari 2 pekan. Jadi 2 pekan harus habis ya. Jangan sampai menimbulkan adanya kontaminasi mikroba-mikroba yang masih off itu tadi di dalam susunya bisa kembali hidup ya, karena kondisi yang tidak stabil ya, di tempat yang terbuka ya, tidak di dalam kulkas. Nah, ini bisa memicu terjadinya kontaminasi. Tuh. Nah, kemudian kalau untuk panas basah pada suhu 100 derajat Celcius, ya ini seperti merebus air di rumah ya. Tapi dalam hal ini ada beberapa tahap yang bisa dilakukan ya. Jadi ketika ingin mensterilisasi, ini paling sering digunakan untuk ibu-ibu yang punya anak bayi yang belum punya alat khusus untuk ngebersihin botol-botol minum susu anaknya, yang itu diberikan panas suhu tertentu, bisa nih nerapin ini. Jadi tidak langsung direbus dalam 1 waktu, udah itu enggak, jadi bertahap ya, memang membutuhkan waktu yang lebih lama ya, apalagi kalau alatnya mau segera dipakai. Nah, ini repot juga ini. Jadi dalam 3 hari berturut-turut dulu nih alat-alat itu dipanaskan ya, tapi panasnya enggak sampai sejam, cukup 15 sampai 45 menit. Tapi jangan langsung dipakai. Berikutnya pun begitu sampai 3 hari ya. Jadi dalam hal ini untuk meminimalisir kalau ada sel-sel vegetatif ya, seperti spora, endospora pada bakteri yang awalnya off di hari pertama, yang itu ada kemungkinan bisa on lagi, hari kedua dipanasin lagi. Nah, kan mengurangi ya, akhirnya bisa melenyapkan itu endospora. Jadi sampai hari ketiga itu aman gitu. Tapi memang butuh waktu yang 3 hari ini. Jadi kalau punya alatnya banyak, alat babynya itu banyak sih nggak masalah ya, tapi kalau alatnya cuma 1, 2 dan itu harus setiap hari digunakan agak repot juga. Nah, ini untuk yang panas basah pada suhu 100 ya. Kemudian untuk yang ini, nah kalau yang ini udah nggak asing lagi ya, ini sudah pernah kita lakukan secara langsung dengan autoclave ya, menggunakan suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan tinggi, di mana waktunya lebih simpel, lebih cepat ya, 15 menit saja. Jadi ada penyalur panas ya di dalam alat tersebut, itu seperti panci presto. Jadi uap airnya itu
digunakan untuk media penyalur panas ya, sehingga dapat masuk ke setiap bagian alat-alat itu tadi. Makanya alat yang disterilisasi menggunakan autoclave itu ketika dikeluarkan itu lembab atau basah ya. Tapi basahnya ini bukan berarti basah bisa menyebabkan kontaminasi selama alat-alatnya itu dibungkus terlebih dahulu. Jadi jangan sampai alatnya terbuka langsung dimasukkan, karena selain bisa merusak langsung alat tersebut, itu akhirnya dapat sia-sia ya, apa yang dilakukan tuh sia-sia. Karena kalau sudah diangkat dari autoclave kan kita megang, ditaruh di wadah keranjang bersentuhan dengan keranjang, kena udara dan lain-lain. Tapi kalau masih dalam bentuk dibungkus kan masih kontaknya dengan si pembungkusnya. Nanti akan dibuka kalau pada saat digunakan ya. Oke, kemudian selanjutnya masih ada waktu 5 menit ya. Saya persilakan. Nah, ada metode lain lagi ya selain sterilisasi panas, kering itu tadi, panas basah. Ada sterilisasi filtrasi. Ya, meskipun ini nggak lumrah kita lakukan di kehidupan sehari-hari, tapi ternyata ini juga bisa dilakukan di tingkat industri ya, yang memang membutuhkan teknik ini. Nah, sekarang apa pengertian metode filtrasi dan apa keuntungan dari metode tersebut? Di sini saya butuh satu mahasiswa saja ya, karena ini bisa sekaligus menjawab. Oke, belum ada yang raise hand sama sekali. Silakan, saya persilahkan. Terutama yang belum pernah ya. Kalau memang yang belum pernah tetap nggak mau, ya sudah. Yang pernah saja disilahkan. Oke. Tak ada satupun. Oke. Saya persilahkan yang sudah menjawab saja. Kalau nggak ada, silakan Abiat. Silakan. Baik, Bu. Sterilisasi filtrasi ya, Bu ya? Iya. Sterilisasi filtrasi secara mekanik dengan menggunakan saringan berpori yang sangat kecil, biasanya berkisar 0,5 sampai 15 mikron, sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Alat yang dikenal dengan mikrofilter tersebut bekerja dengan gaya sentrifugasi atau pompa vakum, di mana pada sterilisasi ini bakteri tertahan di saat tidak dapat tersaring untuk bahan yang tidak tahan panas dan mudah menguap seperti vitamin, larutan enzim, dan antibiotik. Sekian, Bu. Oke, ini penjelasannya sudah bagus ya, artinya sudah menjawab dari pertanyaan. Apa itu metode filtrasi? Berbeda dengan metode-metode yang lain. Kalau metode yang lain, ya, itu bagaimana upayanya untuk bisa membunuh itu si bakteri, meminimalisir, mengurangi, menghambat atau apapun itu yang intinya memusnahkan lah ya. Tapi kalau filtrasi ini nggak dimusnahin itu bakterinya, tetapi apa? Difilter atau disaring. Nggak kebayangkan kita kalau bikin teh, saringan tehnya aja ukurannya segitu supaya teh kita tersaring. Apalagi kalau tehnya yang warna merah itu ya bungkusnya. Itu akan lebih sulit lagi menyaringnya. Nah, ini bakteri yang disaring. Filternya ukurannya seberapa? Nah, tapi ternyata itu ada alatnya ya. Jadi ada beberapa jenis filter ya yang itu bisa digunakan seperti filter Berkeveld ya, filter coarse, ada filter fine, filter Chamberlain. Nah, itu adalah jenis filter yang bisa digunakan. Karena dalam hal ini kita tidak memusnahkan itu bakteri, tetapi
menyaringnya saja. Jadi si bakterinya akan nyangkut di filternya, nanti yang keluar dari filternya itu berarti sudah bebas dari bakteri. Kenapa ini dilakukan? Karena memang ada beberapa produk yang memang sangat sensitif dengan panas. Sensitif di sini maksudnya gampang rusak ya. Kemudian malah terdenaturasi kalau itu protein ya. Misalnya seperti enzim. Enzim itu kan paling nggak bisa terkena panas. Panas sedikit langsung rusak. Nah, itu bagaimana cara sterilisasinya? Ya, dengan cara filtrasi seperti ini. Makanya tadi disampaikan memang ini bukan taraf yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari biasa, karena ini biasanya di bidang yang memang sudah high class ya, karena biayanya juga lumayan dan itu di bidang industri gitu ya. Memang sudah skalanya tuh besar gitu. Nah, ini alatnya ya. Jadi seperti kita menyaring pada minuman teh ya, ada gelasnya, ada tempat saringan itu ya. Kemudian ini kertas saringnya nggak sembarangan ini. Kertas saringan yang mampu pori-porinya harus bisa menyaring si bakteri. Berarti kan ukurannya ukuran mikron ya, si filternya itu. Nah, ini alatnya. Dan memang kita tidak bisa melihat secara langsung nanti ini kira-kira nyangkut nggak ya bakterinya ya. Kalau memang ukurannya sudah disesuaikan dengan ukuran bakteri, otomatis nyangkut ya, dan akhirnya larutan yang ditampung di wadah yang sudah dipisahkan itu akan bebas dari mikroba ya. Kemudian yang terakhir itu ada pemanasan secara radiasi ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri saja ya karena waktunya sudah habis. Jadi radiasi itu pun juga bisa dilakukan ya karena dia menggunakan teknologi radiasi gelombang elektromagnetik ya. Yang itu misalkan seperti sinar UV ya, sinar gamma, sinar X, sinar matahari ya. Kalau sinar-sinar gamma, UV ini memang harus hati-hati betul ya, jangan sampai terpapar langsung oleh kita, karena memang sifatnya itu bisa menyebabkan karsinogenik ya. Jadi bisa merusak susunan struktur sel kita dan lebih parahnya bisa menyebabkan mutasi gitu. Tapi sterilisasi ini juga bisa digunakan dan memang tuntutannya harus menggunakan ini. Kenapa? Karena ada beberapa jenis produk yang terutama itu obat-obatan ya, makanan gitu ya, yang memang dalam hal ini harus ada upaya agar tidak mudah untuk rusak begitu ya, dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Ada metode radiasi ionisasi, ada non ionisasi, dan ada gelombang mikro ya. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis, ini nanti bisa dibaca sendiri ya dari penjelasan yang sudah saya jelaskan juga di video ya, jadi bisa kalian simak karena sesi diskusi ini harapannya karena apa ya, saya memperoleh nilai keaktifan ya dari mahasiswa untuk berpartisipasi. Tapi kalau memang ini sudah dirasa cukup untuk proses pengambilannya, saya ucapkan terima kasih ya untuk nama-nama yang sudah tertulis di sini karena ini menjadi bahan saya untuk menentukan nilai akhir juga ya untuk mata kuliah yang saya ampu, dan harapannya sih bisa sedikit memberikan pemicu untuk apa yang lainnya juga bisa berpartisipasi. Hadir, Bu. Karena dalam hal ini harus disesuaikan gitu ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas keaktifannya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini enggak Oke. apa-apa, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.